Di puncak kesuksesan, Robi seolah memiliki segalanya. Bisnis yang berkembang pesat, keluarga yang mendukung, dan pujian dari setiap arah. Namun, di balik senyuman itu, ada kesepian yang semakin menyesakkan. Sebuah rahasia kelam yang mengancam untuk merusak segalanya. Ketika dunia melihatnya sebagai sosok inspiratif, Robi terperangkap dalam dilema yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Akankah dia mampu menghadapinya? Ataukah takdir yang gelap ini akan membawanya ke ujung yang tak terduga? Saya memandang diri saya sendiri di cermin. Sebuah sosok pria dengan jas hitam rapi dan dasi yang selalu terikat sempurna. Wajah saya, meskipun sudah terlihat sedikit lelah, tetap memancarkan kesan percaya diri. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum ini, saya merasa seperti seseorang yang terperangkap dalam kebohongan besar. Sebuah kebohongan yang saya bangun dengan keras, bahkan hingga mengorbankan banyak hal dalam hidup saya. Saya adalah Robi, seorang pengusaha yang dianggap sukses oleh banyak orang. Saya dikenal karena kerja keras dan ketekunan saya. Dari seorang pemuda yang memulai dengan modal kecil, saya berhasil mendirikan perusahaan yang kini menjadi salah satu yang terbesar di industrinya. Saya adalah teladan bagi banyak orang. Mereka melihat saya sebagai sosok yang mampu meraih impian, yang berhasil menaklukkan dunia bisnis, yang bisa membuktikan bahwa dengan usaha, segalanya mungkin. Namun, tak seorang pun yang benar-benar tahu siapa saya sebenarnya. Sejak kecil, saya diajarkan untuk tidak menyerah, untuk terus berusaha meski dunia terasa menekan. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, di sebuah kota kecil yang tak dikenal siapapun. Ayah saya bekerja keras sebagai pegawai negeri, sementara ibu saya mengurus rumah, dan kami bertiga, saya dan adik-adik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, meskipun dalam keterbatasan. Saya selalu merasa harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa saya bisa lebih. Saya ingin membuktikan bahwa, asal ada tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Bertahun-tahun kemudian, mimpi saya menjadi kenyataan. Saya memiliki perusahaan besar, rumah yang megah, mobil mewah, dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun, apa yang orang lihat hanyalah lapisan luar saya. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesuksesan ini, saya merasakan kekosongan yang semakin besar. Setiap kali saya melihat orang-orang di sekitar saya memuji pencapaian saya merasa semakin terasing. Saya tahu bahwa saya telah mencapai banyak hal yang banyak orang impikan, tetapi saya juga tahu, ada sesuatu yang hilang. Di kantor, saya dikelilingi oleh para kolega yang tampaknya mengagumi saya. Mereka menghargai saya sebagai bos yang mampu mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Setiap keputusan yang saya buat seolah dianggap bijaksana, setiap rapat berjalan lancar, dan setiap kontrak bisnis yang saya tanda tangani selalu membawa keuntungan. Ada niun di dalam diri saya, Bagel. Ada kekosongan yang terus menggerogoti. Saya merasa tidak ada yang benar-benar mengerti saya. Tidak ada yang tahu apa yang saya rasakan. Mereka hanya melihat apa yang saya tunjukkan kepada dunia. Selebihnya, saya hidup dalam dunia saya sendiri yang penuh keraguan dan ketakutan. Saya mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah saya pilih dengan sepenuh hati. Bisnis yang saya jalani, meskipun memberi saya kemewahan dan status, ternyata juga menyisakan kesepian yang mendalam. Saya bekerja lebih keras setiap hari, berpikir bahwa dengan semakin banyaknya pekerjaan yang saya selesaikan, saya akan menemukan kebahagiaan. Tapi kenyataannya, kebahagiaan itu selalu terasa jauh. Dalam setiap pertemuan dengan mitra bisnis, setiap negosiasi, saya merasa seolah ada beban berat yang tak bisa saya ungkapkan pada siapapun. Di rumah, suasana tak jauh berbeda. Anita, istri saya, selalu mendukung saya. Meskipun saya tahu dia merasa jauh dari saya. Kami sudah terjebak dalam rutinitas yang tak pernah memberi ruang untuk percakapan mendalam. Anak-anak kami, 2 putra, dan seorang putri, semakin dewasa dan lebih sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ketika saya pulang ke rumah setelah seharian bekerja, saya merasa seperti seorang asing di tempat saya seharusnya merasa paling nyaman. Anita dan anak-anak tidak tahu betapa saya merindukan kehangatan sebuah hubungan yang lebih dari sekadar formalitas. Kami makan bersama, berbicara tentang hal-hal yang sepele,
Tetapi tidak ada yang pernah benar-benar berbicara tentang apa yang ada dalam hati saya. Saya seringkali bertanya-tanya, apakah mereka tahu betapa saya merasa kosong? Apakah mereka tahu betapa kerasnya saya berusaha untuk menjaga citra kesuksesan ini, meskipun saya tidak merasa puas dengan hidup saya sendiri? Seringkali, saya terbangun tengah malam, terjaga oleh perasaan terperangkap yang begitu kuat. Di luar jendela kamar saya, langit gelap dan penuh bintang, sementara saya merasa seperti seseorang yang tersesat di dunia yang penuh harapan palsu. Namun, saya tidak pernah bisa menunjukkan itu kepada mereka. Saya harus tetap terlihat kuat. Saya harus tetap menjadi contoh, sumber inspirasi bagi orang-orang yang mengagumi saya. Mereka tidak akan mengerti jika saya mengungkapkan betapa menderitanya saya di dalam. Bagaimana bisa orang-orang yang mengagumi saya melihat saya sebagai sosok yang rapuh? Tidak mungkin. Saya harus tetap memimpin, tetap teguh, tetap menjadi Robi yang mereka kagumi. Namun di dalam hati saya tahu saya sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar masalah bisnis atau rutinitas harian. Saya sedang berjuang dengan perasaan yang semakin sulit saya kontrol, dan semakin saya mencoba untuk menahan semuanya, semakin kuat perasaan itu menggerogoti saya, membayangi setiap langkah saya. Kesepian yang tak terucapkan. Depresi yang semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa bahwa saya semakin kehilangan diri saya. Semua yang saya perjuangkan, semua yang saya capai, terasa seperti beban yang semakin berat. Saya mencoba untuk mengatasinya dengan bekerja lebih keras, berpikir bahwa dengan kesibukan yang lebih banyak, saya akan bisa melupakan perasaan ini. Tapi kenyataannya, perasaan itu selalu kembali. Semakin hari, semakin dalam. Seperti bayangan yang tak bisa saya hindari. Malam ini, saya duduk sendirian di ruang kerja saya, menatap layar komputer yang menyala. Semua pekerjaan yang harus saya selesaikan terasa semakin tidak berarti. Saya menatap hasil pencapaian yang saya raih, tetapi semuanya terasa kosong. Tidak ada kegembiraan. Tidak ada kepuasan. Hanya ada kesepian dan kebingungan. Dan entah kenapa, saya merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang saya bangun sendiri. Saya tahu, saya harus bertahan. Namun, entah kenapa, dalam hati saya, ada perasaan yang bertanya-tanya. Apa gunanya semua ini jika akhirnya saya tetap merasa hampa? Saya menutup laptop dan meremas tangannya, berusaha menahan air mata yang semakin sulit saya bendung. Saya tahu, malam ini, saya tidak akan tidur dengan tenang. Seperti malam-malam sebelumnya, ketenangan hanya datang ketika saya terlelap, dan bahkan itu pun terasa sejenak. Dan, entah kenapa, malam ini, saya merasa lebih dekat daripada sebelumnya dengan sebuah keputusan besar yang tak terbayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan saya semakin terjebak dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya. Setiap pagi, saya terbangun dengan kepala yang berat, merasa lelah meskipun baru tidur beberapa jam. Pekerjaan menunggu, rapat-rapat tak terhitung jumlahnya, dan tanggung jawab yang semakin menumpuk. Semua orang di sekitar saya tampaknya menganggap saya kuat, tetapi mereka tidak tahu betapa lelahnya saya sebenarnya. Mereka hanya melihat saya sebagai pengusaha sukses yang selalu berhasil, tanpa pernah bertanya bagaimana rasanya memikul beban ini sendirian. Di rumah, suasana juga tidak jauh berbeda. Anita, istri saya, sudah jarang berbicara lebih dari sekadar hal-hal sepele. Anak-anak kami semakin sibuk dengan dunia mereka sendiri. Anak pertama saya, Dika, sudah kuliah dan jarang pulang, sedangkan Putri, si bungsu, lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Kami hidup bersama di bawah satu atap, tetapi kami semakin terasa seperti orang asing satu sama lain. Tak ada lagi percakapan hangat tentang apa yang kami rasakan. Tak ada lagi waktu bersama yang mengikat kami. Semua itu tenggelam dalam kesibukan yang terus menggerus hubungan kami. Saya melihat Anita duduk di meja makan, menatap saya dengan senyum tipis yang saya tahu itu hanyalah topeng. Dia ingin terlihat kuat, seperti yang saya lakukan. Kami berdua terjebak dalam rutinitas, berperan sesuai peran yang seharusnya. Saya sebagai suami yang sukses,
dan dia sebagai istri yang mendukung. Tapi entah mengapa, saya merasa semakin jauh darinya. Setiap malam saya pulang, saya merasa seperti tidak lagi mengenal wanita yang saya nikahi bertahun-tahun lalu. Anita bukan lagi sosok yang dulu saya kenal, yang dulu penuh semangat dan penuh cinta. Saya mencoba berbicara dengannya, tetapi seringkali percakapan kami terhenti karena perasaan yang tak terungkapkan. Kami berdua tahu ada sesuatu yang hilang, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Saya selalu sibuk dengan pekerjaan saya, dan dia sibuk dengan keheningan yang semakin menjadi-jadi di antara kami. Tidak ada waktu untuk saling memahami. Tidak ada waktu untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya kami rasakan. Di kantor, saya lebih sering merasa terjebak dalam peran yang saya mainkan. Orang-orang memuji saya karena keteguhan dan keputusan saya yang selalu tepat, tetapi tidak ada yang tahu betapa beratnya untuk terus berperan seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilan saya yang tegas, saya merasa rapuh dan kosong. Bahkan Dimas, mitra bisnis saya, sudah mulai menunjukkan sikap yang membuat saya curiga. Bisnis kami yang dulu stabil kini menunjukkan tanda-tanda kebocoran. Laporan keuangan yang mulai mencurigakan membuat saya merasa semakin tertekan. Saya merasa seperti berada di ujung jurang. Setiap langkah terasa salah, dan setiap keputusan semakin berat. Saya terjebak dalam lingkaran yang tak bisa saya hentikan. Semua orang menganggap saya kuat, tetapi saya tahu, di dalam diri saya semakin rapuh. Pagi itu, seperti biasa, saya bangun lebih awal dari yang lainnya. Jam dinding di ruang tamu baru menunjukkan pukul 5:05, tapi saya sudah duduk di meja kerja, menatap layar komputer yang memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Seperti biasa, saya memulai hari dengan mengecek laporan keuangan perusahaan. Rutinitas yang tampaknya tak pernah berakhir, namun kali ini ada yang berbeda. Ada sesuatu yang terasa salah. Saya menatap angka-angka di layar itu dengan cermat. Laporan, pemasukan dan pengeluaran bulanan, yang selama ini selalu rapih dan teratur, kini terlihat berantakan. Beberapa angka terlihat tidak sesuai dengan aliran kas yang seharusnya. Saya memeriksa lebih dalam setiap transaksi yang tercatat. Ada beberapa transaksi yang tidak saya ingat sama sekali. Pembayaran untuk vendor yang tidak saya kenal, atau bahkan biaya-biaya yang tidak pernah saya setujui. Semua ini mencurigakan. Dimas, mitra bisnis saya, adalah orang pertama yang saya pikirkan. Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi saya tahu Dimas adalah orang yang paling dekat dengan urusan keuangan perusahaan. Kami telah bekerja sama selama hampir 10 tahun, dan meskipun hubungan kami terlihat baik-baik saja, saya selalu merasa ada yang kurang. Dimas sangat pandai menyembunyikan jejak, dan dia tahu betul cara untuk membuat semuanya terlihat sempurna di luar. Tetapi saya mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya segera menghubungi sekretaris saya, Nina, untuk mengumpulkan semua laporan keuangan dari bulan-bulan sebelumnya. Tanpa berkata banyak, Nina mengirimkan semuanya lewat email. Saya mulai memeriksa satu persatu, mencoba menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semakin lama saya memeriksa, semakin jelas bahwa ada yang tidak beres. Beberapa transaksi besar mengarah pada perusahaan-perusahaan yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan kami. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada pengeluaran besar yang tidak tercatat dalam anggaran tahunan. Saat itu, saya merasa dunia saya mulai runtuh. Saya tahu, jika dugaan saya benar, perusahaan yang sudah saya bangun dengan susah payah, ini bisa hancur dalam sekejap. Semua kerja keras saya, semua pengorbanan, bisa sirna hanya karena satu orang, Dimas. Saya merasa tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Pikiran saya terus berputar, memikirkan bagaimana saya bisa menghadapi ini. Tapi di sisi lain, ada perasaan lain yang muncul. Ketakutan. Jika saya membuka masalah ini, jika saya memulai penyelidikan yang lebih dalam, bagaimana jika semua ini memang benar? Bagaimana jika Dimas benar-benar mengkhianati saya? Dan jika benar, apa yang harus saya lakukan? Saya bukan lagi hanya sekadar seorang pengusaha sukses. Saya adalah pria yang terjebak dalam dunia, yang tak pernah saya bayangkan bisa menghancurkan hidup saya. Namun saya tahu satu hal, saya tidak bisa menutup mata terhadap ini.
Saya tidak bisa membiarkan diri saya menjadi buta terhadap kenyataan yang ada. Jika saya membiarkannya, saya akan kehilangan segalanya. Bisnis yang saya bangun, nama baik saya, dan bahkan keluarga saya. Saya memutuskan untuk bertemu dengan Dimas. Sore itu, saya menunggu dia datang ke kantor. Ada perasaan cemas yang terus menggelayuti saya, namun saya berusaha untuk tetap tenang. Saya harus terlihat percaya diri, seperti biasa. Saya tak ingin dia mencium kecurigaan saya. Dimas datang tepat waktu, dengan wajah yang selalu tersenyum lebar. Dia menyapa saya dengan penuh antusiasme, seolah tidak ada yang salah. "Robi, bagaimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, sambil duduk di kursi di seberang meja saya. Saya menatapnya dengan serius. "Dimas, ada beberapa hal yang perlu kita bahas," jawab saya, mencoba untuk tidak menunjukkan ketegangan yang ada di dalam diri saya. Ini tentang laporan keuangan bulan lalu. Ada beberapa transaksi yang tidak saya kenal, dan saya ingin memastikan semuanya sudah sesuai prosedur. Ya, lanjut saya, dengan nada yang sedikit lebih tajam. Dimas terlihat terkejut, tetapi hanya sejenak. Dia segera mengubah ekspresinya, kembali ke senyum khasnya yang selalu mampu menenangkan orang lain. Itu hanya transaksi kecil, Robi. Mungkin ada beberapa pembayaran yang terlewat catat. Kita bisa bicarakan nanti lebih lanjut, tidak perlu khawatir, jawabnya, mencoba untuk meredakan ketegangan. Namun, saya tidak bisa begitu saja percaya. Saya memutuskan untuk menekan lebih jauh. "Dimas, saya rasa ini bukan masalah kecil. Saya ingin kita cek semuanya dengan lebih teliti. Kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Kali ini, ekspresi Dimas berubah. Senyumnya mulai menghilang, dan dia terlihat sedikit gugup. "Robi, saya rasa kamu terlalu khawatir. Semua sudah beres kok. Jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini," jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Saya bisa merasakan ada yang tidak beres. Dimas mencoba menutupi sesuatu, dan saya tahu saya harus menggali lebih dalam. "Saya tidak akan menutup mata terhadap ini, Dimas. Saya ingin semua transaksi yang mencurigakan diperiksa ulang. Kalau ada yang salah, kita harus bertanggung jawab," jawab saya dengan tegas, meskipun hatiku semakin diliputi kecemasan. Dia menatap saya untuk beberapa detik yang terasa sangat lama. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat ragu, seolah-olah sedang mencari alasan untuk keluar dari situasi ini. "Baiklah, Robi. Kalau kamu ingin seperti itu, kita bisa cek ulang semua laporan," jawabnya akhirnya, tetapi nada suaranya terasa dingin. Sementara itu, di dalam hati saya, perasaan semakin tajam. Saya tahu ada sesuatu yang sangat besar yang sedang dipertaruhkan. Saya hanya berharap saya bisa mengungkapnya sebelum terlambat. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat, tetapi perasaan saya semakin tertekan. Meskipun Dimas mencoba meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja, saya tahu ada yang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan semakin lama saya menunggu, semakin saya merasa terjebak dalam kebohongan besar. Setiap kali saya kembali memeriksa laporan keuangan, semakin banyak celah yang saya temukan. Pencatatan yang tidak sesuai, pengeluaran yang tidak tercatat dengan jelas, dan transaksi-transaksi aneh yang seharusnya tidak ada. Saya tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Saya harus menemukan jawabannya, apapun itu. Setiap malam setelah pulang dari kantor, saya duduk sendirian di ruang kerja saya, membolak-balik dokumen yang saya ambil dari perusahaan. Saya mencari-cari petunjuk, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua keraguan saya. Ada begitu banyak angka dan laporan yang terlihat seperti teka-teki, tetapi saya merasa tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Saya tahu, di balik semua kebohongan ini, ada pengkhianatan yang sangat besar. Pada suatu malam yang gelap, saat saya menelusuri sebuah transaksi yang melibatkan sebuah perusahaan bernama Mitra Global, saya merasa perasaan saya semakin tidak tenang. Nama perusahaan itu tidak pernah saya dengar sebelumnya, namun jumlah uang yang dikirimkan ke sana cukup besar. Lebih mengejutkannya lagi, perusahaan itu ternyata memiliki hubungan dekat dengan Dimas. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan adanya hubungan bisnis dengan mereka sebelumnya. Semakin saya menyelidiki, semakin saya menyadari bahwa Mitra Global adalah sebuah perusahaan palsu.
Itu hanya sebuah kedok untuk menutupi transaksi ilegal. Saya merasa pusing, jantung saya berdegup cepat. Ini bukan hanya sekadar kesalahan pencatatan atau salah transfer. Ini adalah penipuan besar-besaran yang sudah dilakukan oleh orang terdekat saya. Dimas, yang selama ini saya anggap sebagai mitra terbaik saya, ternyata telah mengkhianati saya. Saya menatap layar komputer yang menampilkan bukti yang tidak terbantahkan. Uang perusahaan saya mengalir ke rekening yang tidak pernah saya setujui, dan Dimas adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua ini. Saya tahu saya harus segera bertindak, tetapi saya merasa bingung. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Menyembunyikan bukti ini dan berharap semuanya akan berlalu. Atau saya harus menghadapinya dan mengungkapkan kebenaran, meskipun itu bisa menghancurkan segalanya? Saya melihat keluar jendela, menatap langit malam yang gelap. Rasanya hidup saya sudah tidak lagi berjalan di jalur yang benar. Semua yang saya bangun, semua yang saya percayai, semuanya sekarang berantakan. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menghadapinya. Tidak ada lagi waktu untuk bermain aman. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dimas harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan saya akan memastikan itu. Sore itu, saya mengatur pertemuan dengan Dimas di kantor. Saya mencoba untuk tetap tenang, meskipun di dalam hati saya, ketegangan semakin mendera. Saya tidak tahu bagaimana Dimas akan bereaksi. Tetapi saya harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Ketika Dimas memasuki ruang rapat, dia terlihat seperti biasa. Senyum tipis di wajahnya, seolah tidak ada yang berubah. Tapi saya tahu, malam ini segalanya akan berubah. "Robi, ada apa? Kenapa kamu terlihat serius sekali?" tanya Dimas, duduk di seberang meja saya dengan gaya santai. Saya menatapnya dalam-dalam, mencoba menahan perasaan yang membuncah. "Dimas," saya memulai dengan suara yang lebih tenang dari yang saya rasakan. "Kita perlu bicara tentang beberapa hal." Dimas mengangkat alisnya, tetapi masih mempertahankan senyumnya. "Tentang apa, Robi? Aku rasa semuanya baik-baik saja. Saya tidak bisa lagi menahan amarah yang sudah lama terkumpul. Jangan coba bohongi aku, Dimas. Aku tahu semua tentang mitra global. Aku tahu apa yang sudah kamu lakukan dengan uang perusahaan ini." Wajah Dimas berubah seketika. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan dengan ekspresi yang penuh kecemasan. "Apa yang kamu bicarakan? Itu tidak seperti yang kamu kira," katanya dengan suara yang mulai sedikit gemetar. Saya mengangkat dokumen-dokumen yang saya kumpulkan, meletakkannya di meja di depan kami. "Ini bukti, Dimas. Semua transaksi yang kamu lakukan dengan perusahaan palsu itu. Aku tahu kamu sudah menipu kami, dan aku tidak akan diam saja." Dimas terlihat semakin panik. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir, berusaha mencari alasan. "Robi, kamu salah paham. Semua ini untuk kepentingan kita. Aku melakukan ini demi perusahaan, demi masa depan kita." Suaranya semakin tinggi, semakin tergesa-gesa. "Sungguh?" Saya membalas dengan nada yang tajam. "Lalu kenapa semua uang itu justru mengalir ke rekening pribadi kamu, Dimas? Apa yang kamu kira, aku akan percaya begitu saja?" Dimas terdiam sejenak, lalu menatap saya dengan tatapan yang berbeda. "Robi, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tetapi percayalah, ini semua tidak seperti yang kamu kira. Aku terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku harus melakukannya, tidak ada pilihan lain." Saya memandangnya dengan bingung. "Terjebak dalam situasi? Apa maksudmu, Dimas?" Dia berhenti sejenak, seolah-olah berpikir apakah harus melanjutkan kata-katanya. "Ada orang-orang yang mengancamku, Robi. Mereka memaksa aku untuk melakukan ini. Aku tidak bisa menghindar. Aku tidak bisa mengatakan lebih dari ini." Seketika itu, perasaan saya semakin kacau. Dimas tidak hanya mengkhianati saya, tetapi dia juga terlibat dalam permainan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Saya merasa dunia saya semakin runtuh. Satu-satunya orang yang saya percayai ternyata juga bagian dari kebohongan ini. Saya tahu, sekarang tidak hanya bisnis saya yang terancam, tetapi juga keselamatan kami semua. Dimas,
Saya mulai. Suaraku menurun. Kamu sudah terlalu jauh terjerat. Tetapi aku akan memberimu kesempatan untuk menghadapinya dengan cara yang benar. Kita akan atasi ini bersama. Tetapi kamu harus berhenti berbohong. Dimas menatap saya dengan mata yang penuh kecemasan. Dan untuk pertama kalinya, saya bisa melihat ada sedikit penyesalan di dalam dirinya. Namun, penyesalan itu tidak cukup untuk mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Saya harus memutuskan langkah selanjutnya, dan kali ini, saya tahu bahwa apapun yang terjadi, saya tidak bisa mundur. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Dimas, saya tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran saya terus-menerus berputar, mencerna apa yang telah saya dengar darinya. Ada banyak hal yang tidak bisa saya pahami. Dimas yang dulu saya anggap sahabat, mitra yang bisa dipercaya, ternyata terlibat dalam sebuah permainan yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang saya bayangkan. Saya merasa bingung, bahkan terkhianati. Tidak hanya oleh Dimas, tetapi juga oleh dunia yang selama ini saya percayai. Hari itu, saya memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal dari biasanya. Saya merasa harus melakukan sesuatu, tidak bisa hanya duduk diam. Di dalam hati, saya tahu bahwa waktu yang tersisa untuk memperbaiki semuanya semakin sedikit. Semakin lama saya menunda, semakin besar kemungkinan semuanya akan hancur. Namun, ketakutan terus menggelayuti saya. Ketakutan tentang apa yang akan terjadi setelah saya membuka semua ini. Dimas sudah mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat. Saya tidak tahu siapa mereka, atau apa yang mereka inginkan dari kami, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sampai semuanya selesai sesuai kehendak mereka. Setelah sampai di kantor, saya langsung masuk ke ruang kerja saya. Pekerjaan menumpuk di meja, laporan yang harus saya tanda tangani, serta email-email yang harus segera dibalas. Tetapi semua itu terasa seperti beban yang semakin berat. Saya merasakan seperti ada sesuatu yang menekan dada saya. Saya bisa mendengar detak jantung saya yang semakin kencang. Tidak ada lagi ruang untuk normalitas. Semua yang saya lakukan terasa sia-sia. Jika di luar sana, ada ancaman yang semakin mendekat. Kemudian, Nina, sekretaris saya, masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. "Robi, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya ragu. Saya mengangkat alis. "Siapa dia?" tanya saya, mencoba terdengar tenang. "Seorang pria. Dia bilang dia mengenal Anda," jawab Nina, masih dengan raut cemas di wajahnya. Saya merasa tidak nyaman. Siapa yang bisa datang menemui saya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu? Saya tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Namun, ada sesuatu dalam cara Nina berbicara yang membuat saya merasa tidak enak. "Tolong bawa dia masuk," jawab saya akhirnya. Beberapa detik kemudian, seorang pria dengan wajah serius masuk ke ruang kerja saya. Dia mengenakan jas gelap dan penampilan rapi, tetapi ada sesuatu yang gelap di balik matanya. Saya merasa tidak mengenalnya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya merasa waspada. "Robi, saya harap Anda bisa meluangkan waktu sebentar," kata pria itu dengan suara rendah, namun tegas. "Saya di sini untuk memberitahukan Anda sesuatu yang penting." Saya duduk tegak, memandang pria itu dengan curiga. "Siapa Anda?" tanya saya. Meskipun saya merasa sudah bisa menebak jawabannya. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Nama saya Ardi. Saya bekerja untuk pihak yang sudah lama mengamati Anda dan bisnis Anda. Kami ingin bicara serius mengenai Dimas dan apa yang terjadi." Saya merasa ada getaran aneh dalam tubuh saya. Pihak yang dimaksud Ardi. Apakah itu orang-orang yang dimaksud Dimas? Saya tidak tahu apakah saya siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar dari sekadar pengkhianatan Dimas. Namun saya tahu satu hal. Ini adalah titik balik yang tidak bisa saya hindari. Jika Anda ingin bertemu, kita bisa bicara. Tapi saya peringatkan, saya tidak takut dengan ancaman. Jawab saya, mencoba untuk tetap tegar. Ardi menatap saya sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Ini bukan tentang takut atau tidak, Robi. Ini tentang bertahan hidup.
dan Anda tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi." Dengan kata-kata itu, dia membuka amplop yang dibawanya dan meletakkan selembar dokumen di meja saya. Ketika saya melihatnya, darah saya seperti membeku. Nama Dimas tertera di dokumen tersebut, disertai dengan tanda tangan yang tidak saya kenal. Ini lebih dari sekadar masalah bisnis. Ini adalah ancaman yang sangat nyata. Saya merasa terpojok. Saya tidak bisa lagi menghindar. Ini adalah awal dari semua yang akan datang, dan saya tidak tahu apakah saya siap menghadapi semuanya. Keputusan itu datang dengan cepat. Saya tidak bisa mundur lagi. Dalam gelapnya ancaman yang melingkupi, saya tahu ini saatnya untuk melawan. Dimas, Ardi, dan semua yang terlibat. Semua akan terbuka. Semalam, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus terjerat oleh segala sesuatu yang terjadi. Pria bernama Ardi, yang datang ke kantor, dengan dokumen yang mengerikan itu, semakin memperdalam ketakutan saya. Nama Dimas tertera di sana, di bawah tanda tangan, yang seharusnya tidak pernah ada. Saya tidak tahu siapa yang lebih saya benci, Dimas, atau diri saya sendiri yang terlalu lama menutup mata terhadap kenyataan yang sudah di depan mata. Dokumen itu memuat rincian yang mengerikan. Tidak hanya Dimas yang terlibat dalam penipuan ini, tetapi dia juga telah mengatur agar perusahaan kami terjerat dalam transaksi ilegal yang melibatkan perusahaan-perusahaan fiktif. Di balik layar, ada jaringan yang jauh lebih besar, sebuah permainan gelap yang mencakup banyak orang, termasuk orang-orang yang saya anggap sebagai teman dan kolega. Ardi mengungkapkan bahwa Dimas tidak bekerja sendirian. Ada pihak-pihak lain yang berperan, pihak-pihak yang selama ini terselubung dalam bayang-bayang dan mengendalikan pergerakan perusahaan ini dari belakang. Ini lebih besar dari yang kamu kira, Robi, kata Ardi saat pertemuan kami beberapa hari lalu. Dimas hanya pion dalam permainan ini. Mereka yang di belakang layar, mereka yang sesungguhnya mengendalikan semuanya. Saya mencoba mengerti, mencoba mencerna kalimat-kalimat itu. Tetapi semakin dalam saya menyelam, semakin saya merasa tenggelam. Dunia yang saya kenal ternyata hanyalah topeng dari realitas yang lebih suram. Bisnis yang saya bangun, perusahaan yang saya cintai, ternyata hanyalah alat bagi seseorang untuk meraup keuntungan secara licik. Dan saya hanya satu dari banyak orang yang telah dibutakan oleh janji-janji palsu. Hari itu, saya memutuskan untuk menemui Dimas lagi. Pertemuan kami sebelumnya di kantor tidak cukup bagi saya. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya harus menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapinya. Setelah mempersiapkan semuanya, saya memanggil Dimas untuk bertemu di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Tempat yang tenang, jauh dari mata-mata. Saya tidak ingin percakapan ini terdengar oleh siapapun. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya akan memberikan kesempatan terakhir untuk Dimas, agar dia bisa mengungkapkan semua kebenaran tanpa harus terpojok. Namun, saya juga tahu bahwa kesempatan ini bisa menjadi penentu. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Dimas datang tepat waktu. Wajahnya tidak lagi terlihat ceria seperti biasanya. Ada ketegangan yang tergambar jelas di wajahnya. Dia duduk di hadapan saya, menatap saya dengan tatapan yang sulit saya baca. Saya tahu, ini bukan pertemuan yang mudah bagi keduanya. "Robi, aku tahu kamu pasti sudah tahu banyak tentang semuanya," kata Dimas pelan. "Aku tidak bisa lagi berbohong. Semua yang terjadi ini, aku terpaksa melakukannya." Saya menatapnya tajam. "Dimas, kamu tahu persis apa yang sudah kamu lakukan. Kamu mengkhianatiku, mengkhianati perusahaan ini, dan kini kamu datang untuk meminta pengertian dari aku? Apa yang sebenarnya kamu ingin aku dengar?" Dimas menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak ingin kamu terseret dalam ini, Robi. Tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Ada orang yang lebih kuat di belakang ini. Mereka mengancamku. Aku tidak bisa keluar dari permainan ini." Saya memandangi Dimas, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia katakan. "Siapa mereka, Dimas? Apa yang mereka inginkan darimu?" tanya saya, dengan suara lebih rendah, berusaha meredakan ketegangan. Dimas menggelengkan kepala.
Aku tidak bisa memberitahumu siapa mereka. Mereka bisa saja menghancurkan hidup kita semua, Robi. Kamu tidak tahu betapa besar kekuatan mereka. Saya merasa seolah-olah dunia saya terbalik. Dimas yang selama ini saya percayai, kini mengungkapkan bahwa dia terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya abaikan. Dia terlibat dalam penipuan ini. Dia bukan hanya seorang korban, tetapi juga bagian dari masalah yang ada. Dia bisa saja berhenti, bisa saja melawan, tapi dia memilih untuk mengikuti alur mereka. Dan, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Dimas? Tanya saya. Suara saya bergetar karena marah dan bingung. Apa yang kamu harapkan dari aku? Aku tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap ini. Dimas terdiam sejenak, menunduk, seolah merasa bersalah. Aku tahu aku salah, Robi. Tapi aku minta kamu percaya padaku. Aku tidak ingin melihat perusahaan ini hancur. Aku ingin mengakhiri ini. Aku ingin keluar dari permainan ini. Tetapi aku butuh bantuanmu. Saya menatapnya lebih lama. Ada ketulusan dalam matanya. Namun saya tahu bahwa ketulusan itu datang terlambat. Terlalu banyak yang telah terjadi, dan saya tidak bisa hanya membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Jika kamu benar-benar ingin keluar, Dimas, kamu harus berani menghadapi apa yang telah kamu lakukan. Kamu harus memberikan bukti, mengungkap siapa yang ada di belakang semua ini. Hanya dengan begitu kita bisa menghentikan ini. Dimas mengangguk, perlahan, meskipun wajahnya penuh kekhawatiran. Aku akan membantu, Robi. Tapi kita harus berhati-hati. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia ini tetap terkubur. Saya tahu, ini bukan hanya tentang menghentikan penipuan yang terjadi dalam perusahaan kami. Ini lebih besar dari itu. Ini adalah tentang bertahan hidup, tentang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, yang bisa menghancurkan kami semua. Tetapi saya tidak bisa mundur. Apapun yang terjadi, saya harus melawan. Saya harus melindungi keluarga saya, perusahaan saya, dan diri saya sendiri. Kita akan melawan, Dimas. Kita akan buka semua ini ke dunia, dan biarkan orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata saya dengan tekad. Kita akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Dimas menatap saya dengan mata yang penuh penyesalan dan harapan. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kami untuk membalikkan keadaan. Mungkin, di akhir jalan yang penuh ketakutan ini, ada secercah harapan yang masih bisa kami raih. Tetapi saya tahu satu hal, pertempuran besar baru saja dimulai, dan saya tidak bisa mundur lagi. Keputusan itu telah saya buat. Tidak ada lagi jalan mundur. Dimas, meskipun sudah terlalu dalam terjerat, akhirnya mengaku dan bersedia membantu. Namun, saya tahu ini bukan akhir dari perjalanan kami. Sungguh, ini baru permulaan dari sebuah perang yang tidak hanya melibatkan kami berdua, tetapi juga kekuatan-kekuatan besar yang telah lama bersembunyi di balik bayang-bayang. Hari-hari selanjutnya terasa berat. Kami merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Dimas memberikan beberapa nama orang yang terlibat dalam jaringan ini, serta rincian transaksi yang dia lakukan bersama mereka. Saya tak bisa menahan rasa ngeri saat mendengar beberapa nama yang familiar. Nama-nama orang yang selama ini saya percayai sebagai mitra bisnis. Mereka, yang selama ini saya anggap sahabat, ternyata justru berada di balik semua kebohongan ini. Mereka adalah bagian dari jaringan yang telah mengatur setiap langkah saya, dan mereka sudah lama menanti momen untuk menghancurkan saya. Namun, ada satu hal yang membedakan saya sekarang dengan sebelumnya. Kali ini, saya tidak akan diam. Tidak lagi. Saya tidak bisa membiarkan diri saya terjebak dalam ketakutan atau penyesalan. Jika mereka ingin berperang, maka saya juga siap. Saya tahu ini akan menjadi jalan yang sulit dan berbahaya, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Mereka sudah terlalu lama bermain di belakang layar, dan saya akan membawa permainan ini keluar ke permukaan. Hari itu, Dimas membawa saya ke sebuah tempat yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sebuah ruangan yang tersembunyi di balik gedung, tua, jauh dari pusat kota. Ruangan itu seolah mencerminkan betapa gelapnya dunia yang kini kami masuki. Kami bertemu dengan seseorang yang menurut Dimas sangat berpengaruh dalam jaringan ini. Seorang pria tua bernama Yuda. Wajahnya tidak begitu familiar,
Namun auranya yang dingin dan penuh perhitungan membuat saya merasa bahwa kami sedang berada di tempat yang sangat berbahaya. Robbie, ini Yuda. Dia yang akan membantu kita mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk melawan mereka, kata Dimas dengan nada serius. Yuda tidak memberikan senyuman. Dia hanya mengangguk pelan dan memandang saya dengan tatapan tajam. Kamu Robbie, ya? Dimas sudah memberitahu banyak tentangmu, katanya datar. Suara rendahnya terasa berat. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka sudah mulai mencium gerakan kita. Saya hanya mengangguk meskipun ketegangan mulai terasa menggelayuti. Meskipun Dimas berkata bahwa Yuda bisa dipercaya, saya masih merasa waspada. Dunia yang kami masuki terlalu berbahaya untuk menganggap semuanya berjalan begitu saja tanpa hambatan. Ini tentang lebih dari sekadar bisnis, Robbie, lanjut Yuda. Ini tentang kekuasaan, dan mereka yang berusaha mengendalikan semuanya. Jika kita tidak bergerak cepat, mereka akan menutup semua jalan keluar. Saya merasakan dinginnya udara dalam ruangan itu, seolah suasana yang gelap semakin meresap ke dalam tubuh saya. Hati saya berdebar kencang. Setiap kata yang keluar dari mulut Yuda semakin membuat saya sadar bahwa saya sedang melangkah ke dalam perangkap yang lebih besar dari yang saya kira. Namun saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Jika saya berhenti sekarang, saya tidak akan bisa menghadapi diri saya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan mereka merusak segalanya yang telah saya bangun. Perusahaan ini, keluarga saya, dan reputasi, semuanya akan hancur. Saya tidak bisa memberikan mereka kemenangan. Saya tidak bisa menyerah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Katanya saya, mencoba menahan kegelisahan dalam hati. Yuda menjawab dengan tegas. Kita mulai dengan mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Kita akan menyusun semuanya dengan rapat, dan setelah itu kita akan bergerak. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Setelah pertemuan itu, kami mulai bekerja dengan cepat. Yuda membawa kami ke beberapa tempat tersembunyi, mengumpulkan informasi dan bukti dari sumber yang tidak terduga. Saya semakin merasa seperti seorang detektif dalam film thriller. Semakin dekat ke tujuan, namun semakin berbahaya langkah yang kami ambil. Di setiap sudut ada ancaman yang mengintai. Saya tahu bahwa orang-orang yang terlibat dalam permainan ini tidak akan membiarkan kami begitu saja mengungkap semuanya. Beberapa hari kemudian, Dimas membawa saya ke sebuah tempat lain, sebuah gudang yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Namun, setelah berada di dalamnya, saya mulai memahami mengapa tempat ini begitu penting. Di dalam gudang itu, kami menemukan sebuah dokumen yang bisa menjadi kunci untuk mengungkapkan segalanya. Dokumen itu berisi rincian transaksi ilegal yang dilakukan oleh mitra-mitra bisnis kami, serta bukti kuat bahwa mereka telah mengatur untuk menjatuhkan perusahaan kami dengan cara yang sangat licik. Ini dia, kata Dimas, sambil menunjukkan dokumen itu. Ini yang kita butuhkan. Saya memegang dokumen itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti memegang bom waktu. Jika kami salah langkah, semua akan hancur. Namun, jika kami berhasil, ini akan menjadi kemenangan besar. Tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk keadilan yang telah lama terpendam. Namun, saat kami berusaha untuk meninggalkan gudang itu, saya merasakan sesuatu yang tidak beres. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Kami berbalik, hanya untuk melihat dua orang pria berpakaian rapi menghalangi jalan keluar kami. Wajah mereka tidak familiar. Namun saya bisa merasakan ancaman yang kuat dalam setiap gerakan mereka. Jadi, kalian sudah menemukan bukti, ya? Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin. Kalian pikir kalian bisa melawan kami? Dimas langsung berdiri di samping saya, tubuhnya tegang. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Kami sudah tahu apa yang kalian lakukan. Pria itu tersenyum tipis. Kami bisa menghentikan apapun yang kami inginkan, Dimas. Dan kalian sudah terlalu jauh terlibat untuk mundur. Saya tahu bahwa ini adalah titik balik. Tidak ada lagi pilihan selain melawan. Jika kami ingin keluar hidup-hidup, kami harus bertindak cepat. Saya memandang Dimas dan Yuda dengan tekad yang baru. Kami telah sampai sejauh ini, dan sekarang kami tidak bisa berhenti. Perang ini sudah dimulai, dan kami akan menghadapinya dengan segala cara. Jangan biarkan mereka menang.
saya berbisik. Sebelum melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang. Dengan bukti di tangan, kami akhirnya siap membuka kebenaran, meskipun itu berarti perang habis-habisan. Kebenaran terungkap, keadilan tercapai. Namun, harga yang dibayar tak pernah bisa terhapus.